Selamat pagi, sis. Selamat pagi. Sementara menunggu merebus air untuk bikin energen untuk dirimu, sis lah. Iya. Kita melanjutkan janji ibu yang beberapa hari yang lalu, sis. Kita sudah membahas mengenai rapture, mengenai pengangkatan, sis ya. Sebelum memasuki masa tribulasi, masa antikris, masa kesusahan besar itu ya, Tuhan angkat terlebih dahulu orang-orang yang sudah meninggal sejak zaman Adam dan Hawa, para tokoh-tokoh Alkitab, para rasul, para nabi, ya, sampai sekarang, bahkan nanti sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, barulah kita yang masih hidup, yang ada di bumi ini, jadi orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah imannya sempurna sebagai mempelai Kristus, Tuhan amankan terlebih dahulu. Angkat juga kita, sis, termasuk sis Maya, semua kita. Tanpa terkecuali, Bu, ya. Iya dong, itu kan iman kita, Mai. Ya haruslah kita beriman, ya kan, sis? Nah, begitu dong. Jadi Tuhan selamatkan terlebih dahulu, Tuhan amankan supaya meluputkan kita dari masa-masa kesusahan besar itu, masa-masa penganiayaan itu, sis ya. Menggunakan tubuh kemuliaan dengan sekejap mata. Sekejap mata menelan. Nah, tapi waktu itu Tuhan Yesus datang itu, dia hanya sebatas di angkasa. Dia belum menginjakkan kakinya di bumi ini. Nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dia bersama para orang-orang kudusnya, para malaikatnya, bertepatan juga dengan sangkakala yang ketujuh ditiup, memberitahukan pengumuman bahwa Yesus datang yang kedua kalinya bersama bala tentara Allah. Jadi sampai di akhir masa 1000 tahun, jadi semuanya orang-orang yang percaya dan orang-orang yang belum percaya Tuhan sidang. Yang tidak percaya Tuhan campakkan ke neraka api bersama juga para antikris terlebih dahulu, dicampakkan tanpa melalui dihakimi. Kecuali orang-orang yang memang tidak percaya, melalui penghakiman Tuhan menghadap tahta putih, dan orang-orang yang kudusnya Tuhan sidang menghadap kursi tahta pengadilan Tuhan, lalu Tuhan bawa, pindahkan dan turunkan ke bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan semua, sis ya. Jadi pagi ini kita melanjutkan pembahasan Ibu. Kita khusus di pagi ini untuk membaca firman Tuhan, ya sis ya. Dari semua apa yang Ibu sudah jelaskan kepada sis, jadi saat ini sebelum kita masuk kepada ayat firman Tuhan, Ibu mau tanya dulu. Kalau menurut sis Mai, sepengetahuan dirimu selama ini yang sudah mendengar, yang sudah dijelaskan oleh Ibu, di mana posisi orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu? Selama ini di mana mereka ini, sis? Di Hades. Iya, di Hades ya, sis. Nah, Hades itu, sis, tempat sengsara, alam maut atau dunia orang mati. Ya, tempat orang-orang yang tidak percaya, sis. Ya, namanya juga alam barja. Alam barja. Iya, tempat penantian, sis. Sementara menunggu Tuhan datang untuk membangkitkan mereka yang selama ini disimpan ada di Hades, tempat kesengsaraan, sis. Tuhan campakkan, Tuhan binasakan ya ke dalam lautan api kekal penuh dengan belerang itu, sis. Neraka kekal atau neraka jahanam, sis. Gehenna atau Gehinom bahasa Ibraninya, kalau bahasa Yunaninya Gehenna, itu neraka kekal, neraka jahanam, sis. Jurang maut, sis. Ya, itu tempat orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak bertobat, ya, yang hidup dalam dosa, yang mereka tidak mau bertobat loh, sis. Ingat, dari dosa-dosa mereka, sis. Jadi mereka, orang-orang inilah nanti yang dikumpulkan Tuhan bersama-sama para antikris, nabi-nabi palsu, para setan iblis nanti. Tuhan campakkan di sana. Paham dah, sis?
Setiap istilah memiliki konteks spesifik, namun semua merujuk kepada dunia orang mati, dimensi tempat jiwa menunggu penghakiman. Di dalam Perjanjian Lama, yaitu namanya Seol, yang dipandang sebagai tempat gelap, orang benar dan orang jahat pergi setelah kematian dipisahkan ke dalam wilayah berbeda. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus menyingkapkan bahwa tempat ini memiliki dua bagian. Yang pertama, pangkuan Abraham, yaitu tempat peristirahatan orang benar. Tempat siksaan bagi orang jahat, yaitu Hades. Seperti yang digambarkan dalam perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin, Lazarus, yaitu di dalam Lukas 16 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya lah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, jadi gambaran Hades, dunia orang mati, alam maut itu di bagian bumi paling bawah, sis. Ya, ini menjelaskan mengenai orang kaya yang berada di tempat kesengsaraan, di alam maut, ia di Hades itu. Sekalipun firman Tuhan ini menceritakan mengenai orang kaya yang mengalami menderita sengsara di alam maut, bukan berarti semua orang kaya itu sis berada di alam maut. Banyak orang kaya yang takut Tuhan, orang kaya yang Tuhan selamatkan. Ya kan sis? Orang kaya itu sombong, benar. Tidak semua orang kaya itu sombong, tidak semua orang kaya itu nanti tempatnya di alam maut. Ya, kalau dia orang kaya yang suka menolong, suka memberi, memiliki belas kasih, suka peduli, memperhatikan orang lain, suka berbagi, suka memiliki belas kasih, rasa empati, mereka tidak menjadi orang pelit, tidak menjadi orang kikir, karena mereka menyadari bahwa semua berkat rezeki yang mereka miliki itu adalah ada bagian-bagian hak orang lain yang memang harus kita bagikan kepada orang yang membutuhkan, ya, sis. Dan tidak semua juga orang miskin juga masuk surga. Banyak juga
Orang miskin juga tempatnya di neraka, sis. Sudah miskin, sombong lagi. Nah, sis, pelit lagi, bertingkah lagi, belagu lagi, kan begitu. Ya. Nah, ini Hades ini kalau di dalam perjanjian baru tuh namanya Hades, sis. Ya, kalau masih di perjanjian lama itu namanya Seol. Ya. Nah, waktu di perjanjian lama Seol ini tempat orang yang percaya dan tempat juga orang yang tidak percaya, sis. Jadi gabung di Seol itu hanya saja dibatasi oleh satu tembok pemisah. Ya, di atasnya tempat orang percaya, di sebelahnya tempat orang yang tidak percaya. Jadi di perjanjian lama dia masih di Seol. Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka karena dia tahu bahayanya nyata, rasa sakit, siksaan, perpisahan abadi dengan Tuhan. Ini adalah keadaan spiritual dan sadar di mana jiwa menderita karena pilihan mereka. Firman Tuhan ini jelas ada di dimensi di balik apa yang terlihat, dan di sanalah Yesus turun bukan sebagai hukuman tetapi sebagai misi. Dia tidak terkalahkan, dia turun sebagai seorang pejuang. Itu adalah wilayah spiritual, pemenjaraan dan penghakiman, menunggu nasib terakhirnya setelah penghakiman Tuhan. Tetapi mengapa Yesus perlu turun ke sana? Apa tujuan Yesus turun ke sana? Banyak yang telah mendengar Yesus turun ke neraka, tetapi apakah ada bukti yang jelas tentang hal ini dalam kitab suci? Jawabannya adalah ya. Bukti Alkitab menegaskan kenyataan yang mendalam ini. Salah satu bagian yang paling mencolok adalah, mari kita buka di dalam Efesus 4 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin, demikian firman Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat ini merujuk kepada Hades, bahwa Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi firman Tuhan ini menjelaskan di mana di dalam teks yang tertulis di dalam Alkitab ini, sis, yaitu mengandung wahyu yang dalam Kristus telah menderita sekali untuk menebus hidup kita dari dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh di dalam dia. Ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara setelah kematian. Hal ini menunjukkan langsung pada tindakan yang disengaja oleh Yesus di dunia roh selama 3 hari. Tubuhnya berada di dalam makam. Dan kemudian mari kita buka di dalam Mazmur 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Firman Tuhan ini yang dikutip oleh Petrus pada hari Pentakosta. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Demikian firman Tuhan, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nubuat Mesias sedang terpenuhi bahwa jiwa Yesus pergi ke Hades, tetapi tidak tinggal di sana. Dia menaklukkan kematian dan muncul sebagai pemenang. Dengan kata lain, turunnya Yesus ke neraka bukanlah suatu rekayasa atau kiasan, melainkan suatu fakta profetik dan hakiki iman kita.
Yesus tidak hanya menang di salib, dia menang di kedalaman. Sekarang kita tahu bahwa Yesus turun ke neraka atau ke Hades. Sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia berada di dalam rahim bumi. Mari kita buka di dalam Matius 12 ayat 40. Demikian firman Tuhan ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dari ayat firman ini bahwa Yesus tidak sedang beristirahat, tetapi sedang memenuhi misi supranatural yang melibatkan turun ke wilayah paling gelap, yaitu ke neraka, Hades atau Seol. Jadi setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, dan Tuhan Yesus bangkit, sebagaimana kisah 2 orang penjahat yang bertobat. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus memberikan jaminan sorga kepada 2 orang penjahat yang waktu itu dia bertobat. Jadi Tuhan menawarkan, memberikan jaminan untuk membawa orang jahat yang bertobat itu dibawa ke sorga, yaitu dibawa ke Firdaus oleh Tuhan. Untuk apa? 2 orang penjahat ini yang bertobat dibawa ke Firdaus oleh Tuhan, yaitu untuk memberitakan bahwa Tuhan sudah mengalami kemenangan atas dosa, bahwa Tuhan sudah menang atas kematian, dan juga Tuhan memberitahukan kepada orang-orang di tempat sengsara, yaitu di tempat Hades, bahwa Yesus sudah mengalami kemenangan atas dosa. Dia juga sudah mati bagi dosa. Ya, Maya? Nah, jadi ada 2 orang penjahat yang bertobat, Tuhan bawa ke sorga, ke Firdaus. Ibu tambahin ayatnya, sis, di dalam Lukas 23 ayat 43, sis, ya. Mari kita baca firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, jadi ini bagi orang yang bertobat, yang percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jaminan dan Tuhan membawa mereka ke Firdaus, sis, ya, yaitu ke sorga yang sekarang ini. Mari kita buka firman Tuhan, sis, di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Ya, firman Tuhan. "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga." Ayat yang keempat. "Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia." Nah, jadi di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 ini, sis, ini berbicara tentang Firdaus, tentang sorga, ya. Mari kita buka di dalam Efesus 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan, "Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu." Firdaus itu ada di sorga kita yang saat ini. Ya, sebelum nanti orang-orang percaya, orang-orang kudus, mempelai Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah bertobat ini nanti, yang sudah sempurna imannya nanti, Tuhan pindahkan dan Tuhan turunkan ke sorga, ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, ya, ke sorga yang nantinya setelah kita memasuki masa 1000 tahun damai itu, sis. Mari kita buka di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Ayat kedua. "Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Ayat 3.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Demikian firman Tuhan. Amin. Kita lanjut di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan, "Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Ayat 18, "Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak." Ayat 19, "Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak." Kita lanjut ke dalam Yesaya 66 ayat 22. Demikian firman Tuhan, "Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap." Lanjut kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan, "Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran." Amin. Wahyu 2 ayat 7. Firman Tuhan, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah." Nah, jadi Firdaus ini, Mai, ada di sorga. Sorga, ya Firdaus. Ya, dan di dalam sorga, di dalam Firdaus itu, ada pohon kehidupan. Ibu baca ulang ya, ayat 7. "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah." Kita buka di dalam Wahyu 21 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan, "Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah." Mari kita buka di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu." Ayat 2, "Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa." Ayat 3, "Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya." Ayat 4, "Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka." Sis, ibu jelaskan dulu, namanya tertulis di dahi mereka, itu bukan maksudnya meterai tanda 66 yang diberikan oleh antikris kepada orang-orang percaya, melainkan firman Tuhan menjelaskan bahwa orang-orang yang melihat wajah Tuhan akan memiliki nama Tuhan tertulis di dahi mereka, yaitu suatu meterai dengan Allah, atau suatu tanda penyerahan dan kepemilikan Allah. Ada di dalam Wahyu 7 dan 3. Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat 5, "Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Firman Tuhan ini menjelaskan suasana sorga, menunjukkan bahwa lingkungan Taman Eden akan ada selama-lamanya di sorga.
Sis, Ibu jelaskan dulu mengenai Taman Eden. Taman Eden adalah taman indahnya Tuhan, wujud nyata yang pernah ada di bumi ini. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kejadian, sekalipun sampai saat ini Taman Eden ini tidak ditemukan, akan tetapi kemuliaannya dan kemurniannya telah kembali kepada Tuhan, yang disebabkan kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Taman itu suci, kudus, tidak bisa menyatu dengan dosa dan kejahatan. Taman itulah yang memberikan jawaban dan bukti kebenaran kepada seluruh dunia untuk segala yang tidak masuk akal oleh pikiran manusia. Itulah misteri rahasianya Tuhan. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Lukas 1 ayat 37. Sis, jika kita merindukan Taman Eden tersebut, baiklah dengan iman menerima keselamatan, kita membuka jalan bagi Tuhan masuk ke dalam hadiratnya melalui Yesus Kristus di dimensi spiritual. Sehingga suasana sorga itu ada di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memimpin kita menyingkapi rahasia untuk bisa memahami teks firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagaimana di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, di mana Firdaus ataupun sorga yang sekarang ini itu nanti akan Tuhan pindahkan dan turun ke bumi yang baru dan langit yang baru, yaitu Yerusalem yang baru kelak untuk selama-lamanya. Dan Yerusalem yang baru akan terdapat pohon kehidupan. Nah, jadi nggak usah bingung lagi kita. Sorga itu yang mana? Firdaus yang mana? Yerusalem baru yang mana? Ya. Nanti di dalam sorga itu ada Firdaus, ada Taman Eden, ada pohon kehidupan di sana. Sekarang kita lanjut, sis. Setelah kita mengetahui letak orang yang sudah meninggal terlebih dahulu itu, yaitu di Hades dan di Firdaus. Jadi kita masuk ke firman Tuhan berikutnya. Sebelum memasuki era masa antikris, Tuhan terlebih dahulu mengamankan, meluputkan orang-orang kudusnya Tuhan melalui, yaitu membangkitkan mereka yang telah meninggal sebelumnya, sis. Dibangkitkan terlebih dahulu. Namun sebelum terjadinya kebangkitan dan terjadinya pengangkatan, terlebih dahulu Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Mari kita buka di dalam Matius 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin.